Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan jalak rio itu stres. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke ya teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang jalak rio ini stres. Nah, kalau misalkan jalak rio ini stres ya teman-teman semua, ini sering terjadi kalau misalkan antara birahi sama emosinya dia belum mapan, dia belum konslet. Nah, sering terjadi kalau misalkan dia ada yang stres. Nah, di sini penyebab stresnya yang pertama itu ada pindah kandang. Nah, kadang-kadang kita pindahkan kandangnya itu dia akan stres dan dia tidak mau bunyi. Nah, di sini yang pertama. Yang kedua, ada yang gangguan-gangguan dari binatang. Misalkan saat kita pengembunan, saat kita santolkan itu mungkin ada binatang-binatang yang mengganggu dia. Ada ular dan sebagainya. Dan kalau misalkan di bawah mungkin ada tikus, ada kucing. Nah, kadang-kadang juga kita jemur, misalkan jemur di bawah, dia ditekan kucing gitu, kandangnya juga bisa dia mengakibatkan stres. Nah, kalau misalkan jalak rio ini stres ya teman-teman semua, solusinya yang pertama. Nah, yang pertama kita harus berikan ekstra puding. Nah, berikan ekstra puding yang dia suka. Misalkan dia suka jangkrik, kita banyakkan jangkrik dulu. Terus dia suka kroto, bisa kita berikan kroto, dia jor kroto. Misalkan dia suka ulet Hongkong, kita jor aja ulet Hongkong teman-teman semua. Ulet Hongkong supaya dia nanti tidak stres lagi. Nah, cara pemberian ulet Hongkong, jangkrik dan sebagainya itu kita harus pelan-pelan. Kita harus kayak sayang dia teman-teman semua, karena jalak rio ini dia akan tahu sendiri kalau misalkan dia wah ini mau menyakitin saya atau tidak. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan menimbulkan rasa tidak stres lagi. Nah, selain itu pembersihan kandang. Nah, pembersihan kandang itu kan kadang-kadang kita gulung gitu kan, di bawah itu kita kasih apa, kita gulung. Kita harus pelan-pelan, jangan terlalu gerabakan atau kita semprot dan sebagainya. Itu dia akan mengakibatkan tambah stres nantinya. Nah, selain itu dari kita jual ekstra puding, terus perawatannya kita seperti pembersihan kandang, kita harus sabar, kita harus pelan, jangan terlalu gerabak-gerabak, nanti dikira kita akan menyakiti dia. Nah, selain itu kalau misalkan yang pertama itu tadi adalah kita jual ekstra puding yang dia suka. Yang kedua, kita harus ini ya teman-teman, jaga jangan dia terlalu stres ke kita juga. Kita harus pelan-pelan, kita harus sabar dan sebagainya. Nah, selain itu teman-teman semua, kalau misalkan jalak rio ini yang stres itu, kita harus sering mandikan. Nah, kita berikan cepuk mandi di dalam kandang ataupun di keramba. Misalkan dia suka mandi, kita biarkan dia suka mandi. Nanti dia akan menghilangkan stres. Kadang-kadang stres itu teman-teman semua antara birahi sama emosinya itu dia kacau, dia tidak stabil karena mungkin dia ada sesuatu yang baru dari kandang ataupun ada dari kucing dan sebagainya. Karena dia ada sesuatu yang baru, dia bisa stres. Nah, itu kita sering mandikan, nanti dia akan tenang teman-teman semua. Contoh, kalau misalkan nih kita lagi pusing, kita lagi kurang enak lah, kita lagi emosi dan sebagainya, coba kalau misalkan kita mandi. Nah, setelah mandi itu kan akan redam emosi kita. Nah, emosi kita meredam, makanya burung ini kalau misalkan dia stres, kita mandikan, kita sering mandikan, dia akan lebih enak teman-teman semua, dia akan lebih nyaman, dia akan tenang. Nah, ini
terapi mandi ini bisa teman-teman semua. Kita seringkan mandi aja, biarkan cepuknya, dia mandi sepuasnya aja. Karena untuk menghilangkan stres ini yang sering terjadi itu dengan menggunakan mandi. Nah, selain itu kita bisa terapi keberisikan. Nah, terapi dari air, misalkan air mengalir bisa kita terapiin, ataupun dari burung-burung kecil lain dan burung jalak riorio sendiri. Beda dengan burung fighter. Kalau burung fighter stres, dia harus sendirikan, kita naikkan mental tarungnya. Kalau misalkan burung jalak riorio ini kan dia sifatnya koloni, dia sifatnya banyak, dia bukan fighter. Makanya kalau misalkan ada burung-burung lain, terus jalak rio misalkan ada jalak rio lain punya kita, nah dia akan cepat memulihkan stresnya. Dia nanti akan ngikut bunyi kalau misalkan burung lain bunyi, apalagi berisik, dia lihat ada burung-burung lain bunyi, nah dia akan mengikut bunyi. Karena burung ini sifatnya koloni kalau misalkan jalak rio ini sendiri, teman-teman semua. Nah, oke teman-teman semua, kita ulas lagi. Yang pertama, kita bisa berikan ekstra puding yang dia suka. Yang kedua, perawatan kita harus sabarin teman-teman, pelan-pelan, jangan seperti menyakiti dia, karena dia akan merasa, walaupun dia tidak bisa ngomong, dia akan merasa. Ini yang kedua. Terus yang ketiga mandi. Nah, pemandiannya ini biarkan dia sepuasnya aja, mau berapa kali pun dia mandi bebas. Nah, di situ nanti dia akan menimbulkan efeknya tenang dan santai. Nah, di situ dia akan menghilangkan stresnya dia, teman-teman semua, kalau misalkan mandi. Nah, yang kelima itu kita harus terapi keberisikan, misalkan air, suara-suara burung-burung lain, maupun jalak rio itu sendiri, ataupun jalak rio betina juga lebih bagus. Nah, nanti dia akan saling saut-sautan, dia akan bunyi, karena burung ini koloni. Oke ya teman-teman semua, jadi buat teman-teman semua yang memelihara jalak rio ini, kalau misalkan stres, kita harus ini ya teman-teman semua, harus atasi dia. Jangan sampai dia stres, misalkan dari diterkam kucing dan sebagainya. Dan saran saya teman-teman semua, kalau misalkan burung jalak rio ini belum ngunci, dia belum ngunci telernya, birahi sama emosinya itu belum tinggi, teman-teman semua jangan diganti kandangnya dulu. Karena dia ini sangat cepat stres kalau misalkan kita ganti kandang. Ini untuk jalak rio ini ya teman-teman semua. Kalau misalkan dia awalnya di situ, di kandang itu, nah kalau misalkan kita ganti, dia akan stres. Makanya biarkanlah kandang itu aja terus menerus sampai dia ngunci. Kalau misalkan teler ngunci, dia udah berakhir emosinya, udah mapan banget, bisa. Nah, baru bisa kita ganti. Nah, kadang-kadang juga walaupun dia sudah mapan, jalak rio ini, dia birahi sama emosinya ini udah mapan banget, tetap dia ada stres-stresnya. Dan pengalaman saya teman-teman semua ya seperti itu. Saya tidak menyamakan antara jalak rio teman-teman semua atau jalak rio saya. Ini adalah pengalaman saya sharing di sini teman-teman semua. Jadi ini adalah jalak rio ini cepat stres, makanya kita harus sabarin, apalagi dia belum teler munci. Nah, selain itu, kalau misalkan kita ternak juga teman-teman semua, kita ternak juga itu bisa stres juga. Misalkan pengalaman saya ini, saya taruh di sini, dia udah nelor, dia udah beranak, tapi saya pindahkan kandang ke tempat lain, dia tidak akan nelor lagi. Nah, di situ teman-teman semua, jadi dia akan penyesuaian lagi. Makanya nanti kita akan bahas jalak rio ternakan yang stres, supaya mengatasi bagaimana dia bisa pulih kembali lagi, dan dia bisa nelor dan beranak dan sebagainya itu. Nah, di situ teman-teman semua, jadi jalak rio ini ya cepat stres, makanya kita harus hati-hati dari penempatannya, dari kita memperlakukan dia. Jangan sampai burung jalak rio ini stres sebelum dia mapan. Oke teman-teman semua, buat teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang jalak rio yang stres. Cukup sekian. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini.
Dan buat teman-teman semua, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Salam sukses semua, semoga Jalak Rio teman-teman semua teratasi stresnya, dan intinya kita harus sabar, kita harus perilakukan burung ini layaknya seperti burung itu sendiri teman-teman semua. Jangan kita kerasin dan sebagainya karena dia akan merasa juga. Salam sukses semua, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.